Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ihsan Faris IELTS and TOEFL Classes. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan latihan IELTS Reading dari Cambridge 17, Passage 1, Reading Test 4, yang judulnya Bats to the Rescue. Di video sebelumnya, di video ini, kita telah membahas jawaban untuk nomor 1 sampai 6. Jika teman-teman belum menonton pembahasan nomor 1 sampai 6, silahkan coba cari link ya untuk video sebelumnya, ada juga di deskripsinya. Dan kalau teman-teman baru mau mulai latihan, semua link untuk latihan juga ada di bawah ya di deskripsi ini. Dan kalau sudah latihan, sudah mendengar pembahasan nomor 1 sampai 6, mari kita lanjutkan untuk pembahasan nomor 7 sampai ke 13 ya ternyata ya, bukan 7 sampai 12. Oke, 7 sampai 13 ya. Ini adalah soal completion, dan ini completion-nya table. Dan kalau completion-nya table sebenarnya cenderung lebih enak ya, karena kita tahu pointers, posisi dari soal itu akan di mana relatif ke bagian yang tidak ditanyakan. Yang harus kita ingat adalah ini adalah one word only, jadi hanya boleh satu kata. Dan keyword dari setiap soalnya harus kita catat. Jadi nomor 7 adalah DNA, keywordnya. Ini akan mudah dicari ya untuk DNA. Lalu nomor 8 itu ada sugarcane, nuts and fruit. Juga ada rice-nya. Nah, nomor 9 itu ada black flies. Dan juga ini ada kata N. Berarti dia akan setara dan juga merupakan serangga yang dia itu satu kategori kan dengan black flies. Nomor 10 ini agak tricky. Ada food rich in ya, yang makanan kaya akan. Nah, kaya akan apa nih ya? Mungkin kita harus mencari kata rich lebih sulit dibandingkan kata black flies atau sugarcane, nuts and fruits, dan juga DNA yang kemungkinan besar tidak akan diparafrase. Nomor 11, roost ya. Roost itu mungkin semacam eh, bersarang, tinggal gitu ya. Nah, ini ada kata buildingsnya. Dan nomor 12 itu local. Oke, ada kata local dan important. Lalu nomor 13 ini ada farmers. eh, Juga special ya. Nah, kalau diperhatikan, si pointers-pointersnya itu nggak semua ya meminta kita untuk mengisi jawaban. Jadi kalau kayak gitu, pasti ada beberapa paragraf yang akan dilewat karena dia itu tidak berhubungan langsung dengan soalnya. Misalkan yang tentang Ranomafana National Park, mungkin ini nggak usah terlalu mendalam dibacanya karena dia tidak berhubungan dengan soal true false not given di atas dan juga dengan nomor 7 ya tentang DNA analysis. Dan juga kita bisa lihat bahwa soal itu dalam tabel dibagi ke dalam beberapa section. Ada aim, method, findings, dan juga recommendation. Kalau seperti ini, kemungkinan dia itu akan ada dalam paragraf yang berbeda. Karena topik berbeda, tema berbeda, ide berbeda, itu biasanya dibedakan dengan paragraf yang terpisah. Nah, sekarang kita mulai dulu kerjakan nomor 7 ya. Nah, nomor 7 yang harus kita cari itu adalah kata DNA. Dan sekali lagi, Ranomafana National Park ini itu mungkin tidak akan terlalu penting untuk kita pahami karena dia itu di bagian aim tidak ditanyakan sama sekali, tidak ada nomor yang eh, ditanyakan ya untuk bagian penjelasan Ranomafana Park. Jadi langsung saja kita cari nomor 7 yang berhubungan dengan DNA. Kalau misalkan kita mencari DNA, ini ada dua ya. Ini ada DNA, yang ini juga ada DNA. Nah, di sini ada kata analysis, di sini ada analisis juga, dan ini juga ada kata analisis. Nah, kalau seperti ini, mungkin kita bisa bingung, karena dua-duanya itu ada DNA dan analisis. Biar nggak bingung, cari yang lebih dekat dengan ultrasonic recording.
karena dia itu langsung berhubungan kan setelahnya dengan DNA analisis. Kalau kita lihat di paragraf yang ini, itu tidak ada penjelasan tentang ultrasonic recording. Yang ada itu adalah di bagian atasnya ya, di sini ya, ultrasonic recorders gitu kan ya. Nah, berarti kalau kayak gitu, nomor 7 jawabannya bukan di paragraf yang bagian ini ya, tapi dia itu lebih ke bagian yang atasnya ini, bagian yang ada DNA barcoding ini ya. Nah, di sini kita harus cari DNA analysis of bed. Bed apanya gitu kan ya, yang dianalisisnya. Kalau misalkan kita lihat, yang dia analyze itu adalah droppings ya, teman-teman. Nah, collected from beds. Berarti kalau collected from beds itu berarti punyanya si beds kan. Berarti nomor 7 jawabannya adalah droppings. Oke, nomor 8 kita lihat itu ada di bagian findings. Dan kita lihat juga ini ada beberapa pointers ya. Ada beberapa poin yang tidak ditanyakan seperti were most active in rice fields located on hills kan, atau yang tadi ya DNA analysis of the bed atau the beds ini nggak ada kan ya. Nah, berarti kalau kayak gitu kita langsung aja agak jauh dan kita harus melihat yang namanya sugarcane, nuts, and fruit ya. Nah, kalau kita lihat di sini sugarcane-nya itu ada. Lalu ada kata nuts juga di sini kan. Lalu di sini ada kata fruits ya, citrus fruits ya. Lalu kalau misalkan mau mencari rice, rice itu ada di sini ya. Nah, di sini eh ini kan katanya consuming pests of other crops ya. Nah, berarti other itu menunjukkan sebelumnya sudah ada pest yang sudah dimakan juga ya. Dan itu adalah pestnya dari rice. Di sini kita harus juga mencari sinonim dari kata pestnya. Oke, sinonim dari kata pestnya di sini adalah black twig borer. Oke, lalu ada sugarcane cicada. Cicada adalah pest. Macadamia nut ya, mungkin ya macadamia nut. Dan ini ada borer. Lalu ini ada sobertebi. Sobertebi itu adalah pest juga kan. Nah, eh ini semua cicada, borer, dan sobertebi itu adalah kata yang sinonimnya adalah pest karena ini plural kan ya. Nah, untuk nomor 8 berarti jawabannya itu bukan yang merupakan pest karena yang dicari itu adalah hama dari apa. Dan kalau misalkan kita lihat si polanya yang disebutkan di nomor 8 itu adalah si tanamannya. Ada sugarcane, nuts, and fruit, juga rice. Rice sudah disebutkan, nut sudah disebutkan, sugarcane sudah disebutkan, fruit sudah disebutkan. Di antara bagian ini, mana yang belum disebutkan, yang merupakan tanaman? Ya, jawabannya adalah coffee. Oke, Ctrl C dan Ctrl V. Kalau penasaran, ini aja kita coba search ya. Black twig borer. Nah, trigger warning ya harusnya saya tadi ya. Black twig borer itu ya semacam eh ini ya, apa? Hama serangga ya. Lalu ada cicada. Kalau ini mungkin sudah lebih familiar ya. Oke. Ini pronunciation seperti apa ya? Saya harus cek. Cicada. Oh, ternyata cicada. Si pronunciation-nya bukan cicada tapi cicada. 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 Lalu ada nut borer ya. Nah, nut borer juga sama ya. Seperti ini kurang lebih. Lalu juga ada saber tebi. Nah, ini ya saber tebi. Nah, berarti kan semuanya itu masuk ke kategori pest.
Jadi jangan pilih jawaban borer, karena borer itu adalah hamanya, dan hama sudah dijelaskan di soalnya ya. Nomor 9, ini mudah. Kita tinggal cari black flies. Black flies-nya itu ada di sini, black flies. Dan kalau mau mencari prevent the spread of disease by eating ya, ini nih ya, no just kalau asal nih kan, dan intinya dia makan aja ya, not just on crop pest but also mosquitoes ya. Nah, intinya kan karena dia itu justru kebalikan ya, dari associated with spreading disease, berarti ya sudah terbukti bahwa mereka itu mencegah penyebaran penyakit deh. Nah, sebenarnya kita tinggal cari aja apa yang setara dengan black flies. Tadi sudah disebutkan juga kan ya, black flies itu serangga, dan ada kata N, berarti harus sesuatu yang setara ya dengan black flies ini. Dan kalau kita lihat di atasnya, itu ada mosquitoes ya, yang dia itu sama-sama serangga, dan juga serangga yang menyebarkan penyakit seperti malaria, elephantiasis, dan Rift Valley virus ya. Oke, nomor 9 adalah mosquitoes. Tapi terpenting itu adalah kita tahu ini setara dengan flag flies karena ada kata N-nya. Nomor 10, kita turun ke bawah. Nah, ini kalau mau kita cari untuk food rich in-nya, mungkin ini agak tricky ya. Yang harus kita pahami dulu adalah food-nya ada di sini. Tapi food itu scarce. Nah, scarce itu adalah jarang. Nah, berarti akan ada topik ya yang membicarakan tentang jarang dan juga banyak gitu kan ya. Nah, yang menjadi sinonim dari kata provide-nya itu adalah become. Oke. Dan rich itu berarti kaya. Kalau kaya itu berarti menjadi sumber penting. Nah, dia itu kaya apa, sumber penting apa, dan jawabannya adalah protein ya, teman-teman ya. Nomor 10 adalah protein. Oke, 11. The buildings where they roost become. Nah, di sini kita harus mencari kata roostnya. Nah, roostnya itu di sini. Roost itu artinya kalau mau tahu adalah ini ya, berkumpul ya kurang lebih, atau ya bersarang gitu kan ya. Congregate itu kan berjamaah, berarti ya kurang lebih bersarang gitu kan. Nah, di sini buildingnya itu menjadi apa? Kalau ada become seperti ini, berarti dia akan butuh adjektif ya. Nah, adjektifnya bukan not welcome, karena yang not welcome-nya itu adalah orang-orangnya kan, yang yang bisa kita lihat adalah buildings itu plural, berarti nanti disebutkan akan dalam bentuk plural juga. Di sini ada kata they, make them ya. Them-nya itu merujuk ke buildings, they-nya itu merujuk ke beds yang roost di buildings itu. Dan yang terjadi pada buildingnya, pada them-nya adalah unclean. Oke. 11, jawabannya adalah unclean ya. 12, ini harus cari kata local sama important role ya. Nah, kalau misalkan kita mau lihat ke bawahnya itu udah nggak ada ya, udah sangat jauh, udah terlalu jauh sepertinya. Dan mungkin itu untuk nomor 13. Untuk nomor 12-nya, kita lihat kalau misalkan important role itu adalah very significant. Nah, ini yang namanya lokal itu kan berarti maksudnya budaya setempat ya. Nah, budaya setempat itu adalah culture. Nah, si culture lokalnya itu punya siapa? Punya people. Jadi nomor 12 jawabannya adalah people. Nah, 13, oke, 13 itu eh, mungkin kita bisa mencarinya di bawah ya. Tapi kalau kita belum ketemu kata farmers dan juga special, nah untuk support bed population itu jangan dulu ambil keputusan bahwa nomor 13 itu paling bawah. Nah, di sini yang eh, bagian paling bawah ini dia nggak ada kata farmersnya. Memang ada kata support ya.
bad populations ya, ada bad populations, ada kata help ya, itu sama dengan support the bad populations. Tapi yang terpenting yang harus kita cari itu adalah farmers should provide. Nah, kata farmers-nya itu ada di sini, oke. Nah, lalu provide-nya itu adalah installing, oke. Dan support-nya itu adalah, eee, ini kan, right help, lalu ada promote ya, this mutually beneficial relationship. Lalu kata special-nya itu adalah bed. Kenapa itu special? Karena kan itu rumah khusus untuk kelelawarnya. Nah, yang harus dibuat yang spesialnya itu adalah houses. Jawaban nomor 13 adalah houses. Nah, kalau kita carinya di sini, itu akan agak susah mencari kata provide dan juga kata special. Dan kalau misalkan kita mau mencari kata recommendation ya, nah recommendation itu adalah kata-kata yang menunjukkan saran. Dan sarannya itu adalah dengan menolong, dengan hope, ya gitu kan ya, dengan kata can promote itu adalah recommendations ya. Oke, so nomor 7 jawabannya adalah droppings, pakai S jangan lupa. 8 coffee karena setara dengan sugarcane, nuts and fruit. 9 mosquitoes karena setara dengan black flies. Rich itu berarti kan crucial sources. Rus become diikuti adjektif. Lalu 12 important role, significant. Lokalnya adalah culture. Ini provide-nya installing, farmers-nya harus sudah ada farmers, special-nya itu adalah rumahnya siapa, rumahnya bed, maka nomor 13 jawabannya adalah houses. Oke, so saya rasa itu untuk pembahasan hari ini. Kalau teman-teman mau menonton untuk nomor 1 sampai 6 pembahasannya itu ada di video sebelumnya. Dan untuk bahasan Passage 2 akan segera saya upload kalau sempat membuat video pembahasan IELTS Reading lagi. Jadi biar teman-teman tahu bahwa Passage 2 itu sudah diupload, coba subscribe dan juga turn on notifications ya. So, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Selamat mengerjakan IELTS Reading, teman-teman.